kenapa banyak orang yang akhirnya bangkrut main properti, karena kebanyakan orang itu jadinya spekulan. Spekulan itu maksudnya apa? Itulah yang menyebabkan kenapa properti itu menjadi sangat menarik untuk diinvestasikan. Karena dua hal tadi ya, sekali lagi saya ulangin ya. Seorang properti yang baik itu paham benar. Dia bisa pakai uang bank dan cicilannya itu dibayar. Halo guys, saat ini saya lagi ada di Perancis ya. Lagi liburan, jalan-jalan di Eropa, di Perancis. Asik banget, experience baru, keren banget. Dan dahsyatnya lagi, sekarang saya lagi ada di perkebunan anggur. Jadi kalau yang suka nge-wine lah ya, ini tanamannya. Nih saya lagi ada di ladangnya gitu ya. Dan ini udah bentar lagi akan memasuki, ini belum berbuah ya, mungkin ntar lagi lah. Nah sebenarnya gini, bayangkan kamu gitu ya punya ladang seperti ini. Stresnya apa sih sebenarnya? Ini kan sebenarnya adalah properti gitu loh. Ada lahan, ada tanah. Kebetulan properti ini tanahnya dijadiin kebun anggur gitu loh. Kebetulan dijadiin kebun anggur. Nah, sekarang bayangkan kamu punya properti seperti ini. Punya tanah seperti ini yang kemudian dijadiin ladang anggur ya, kayak gini misalnya. Ladang anggurnya menghasilkan uang. Otomatis propertinya itu jadi ada cash flow-nya gitu. Nah, inilah sebenarnya kunci dari kalau kita mau invest di properti. Karena gini, kalau kita mau invest di properti itu harus ada dua hal ya sebenarnya ya. Harus ada dua hal yang kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah propertinya ini akan memberikan capital gain atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah properti yang kita invest itu menghasilkan cash flow atau enggak? Nah, kenapa capital gain menjadi penting? Karena capital gain ini adalah tempat kita bisa menghasilkan uang yang besar. Contoh, saya beli properti misalnya, beli rumah gitu ya, beli rumah harganya 1 miliar. Lalu tahun depan ternyata harganya ketika saya jual menjadi 2 miliar. Artinya apa? Saya dapat capital gain dong, 1 miliar dalam setahun. Nah, itu adalah uang gedenya. Sekarang gini, kalau kita beli properti dengan uang bank misalnya, kita beli properti pakai uang bank, kita beli properti pakai utang, lalu kemudian selama kita menunggu harganya naik, apa sih yang pasti ada? Ya udah, yang jelas yang pasti ada itu adalah satu yang namanya cicilan bank. Kita harus balikin dong ke si bank gitu ya, cicilannya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita kuat nggak bayar cicilan? Kenapa banyak orang yang akhirnya bangkrut main properti? Karena mereka nggak kuat bayar cicilan. Mereka nggak kuat bayar cicilan bank sehingga uangnya keburu habis, sedangkan propertinya belum laku. Makanya penting banget ada cash flow. Karena gini, bayangkan kita punya properti, anggaplah hotel ya, kita punya hotel, beli propertinya misalnya pakai uang bank, misalnya harga propertinya 8 miliar deh. Kita pakai uang bank misalnya 7 miliar, contoh aja biar gampang ya. 7 miliar, dimana cicilan per bulannya anggaplah 50 juta. Hotelnya itu bekerja menghasilkan uang, misalnya 55 juta per bulan. 50 jutanya dipakai untuk bayar cicilan, 5 jutanya masuk kantong. Itu asik banget. Ternyata 5 tahun kemudian si hotelnya itu naik 4 miliar jadi 15 miliar dalam waktu 5 tahun. Nah, selama 5 tahun ini kalau kita hotelnya bekerja menghasilkan income, ada cash flow-nya lah yang bayar cicilan banknya. Makanya penting banget punya properti itu ada cash flow-nya. Kebanyakan orang itu jadinya spekulan. Spekulan itu maksudnya apa? Sekarang beli berharap harganya naik, nunggu harganya naik, empot-empotan bayar cicilan bank. Setelah harganya naik, jualnya susah. Nah, kalau properti punya cash flow kayak gini misalnya nih, kalian punya tanah misalnya ya, dan tanahnya ini menghasilkan wine kayak gini ya, contohnya aja nih. Dan ini ladang wine ini jadi cash flow nih ketika dijual. Nah, si cash flow-nya ini yang bayar cicilan banknya, sehingga kalau propertinya dijual laku, happy banget. Ketika dijual nggak laku pun atau belum laku, ya udah happy juga, ada cash flow-nya setiap bulan. Itulah yang kemudian membedakan antara seorang investor properti yang sukses dengan yang tidak sukses. Seorang properti yang baik itu paham benar, dia bisa pakai uang bank dan cicilannya itu dibayar dari cash flow-nya, dari bisnisnya. Anda beli ruko, ada bisnisnya bayarin cicilannya, itu dahsyat banget. Nunggu harga rukonya naik, dijual, happy banget. Kalau misalnya nggak dijual gimana? Mau tetap punya? Ya udah, disekolahin, taruh di bank. Yang bayar cicilannya siapa? Yang bayar utangnya? Bisnisnya, cash flow-nya. Itulah yang membuat seorang
properti investor menjadi seorang investor yang sukses. Itulah yang menyebabkan kenapa properti itu menjadi sangat menarik untuk diinvestasikan. Karena dua hal tadi ya, sekali lagi saya ulangin ya. Yang pertama adalah cash flow, yang kedua adalah capital gain. So, penting banget itu dipelajari sebelum kita memutuskan apakah akan invest di properti atau enggak. Nah, ini saya lagi jalan-jalan di properti. Propertinya adalah ladang wine. Saya pengen lihat, wah ini ladang wine-nya keren banget nih. Habis ini kayaknya kita mau bisnis yaitu wine solution. Wine solution supaya semua happy. Sekarang jalan-jalan di ladang wine dan pengen lihat nih nanti bagaimana sih proses winery itu dari pohon kayak gini bisa jadi minuman, apalagi ini French wine ya. French wine itu kayak mahal banget sih. Dan saya akan belajar gimana caranya. So, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa videonya di like, di share, dan subscribe ya. Oke, thank you.